Bab 5. Tamu. Aku langsung membersihkan diri setelah selesai melakukan kegiatan bersama Erwin. Sementara laki-laki itu langsung tertidur karena kelelahan. Dengkurannya terdengar lembut teratur. Setelah mengeringkan dan menyisir rambut, aku pun segera berbaring di samping Erwin. Kemudian mulai mendengarkan rekaman dari Wina. Hal yang sama terjadi, gelisah, resah, panas, dan badan rasanya sakit semua. Namun seperti ada kekuatan yang menahan tanganku ketika hendak melepasnya. Ada yang berbeda saat aku membuka mata, rasanya aku sangat bahagia. Aku miring lalu memeluk tubuh Erwin dari belakang. Berkali-kali mencium tengkuknya, membuat lelaki itu menggeliat karena geli. "Cepat bangun dan mandi, kamu bau kecut," ucapku pelan di dekat telinganya. Laki itu tak bergeming, dia malah menarik tanganku yang melingkar di perutnya, sehingga semakin menghilangkan jarak di antara kami. "Apa hari ini kamu sudah bisa masuk kerja?" tanyanya dengan suara serak sambil sesekali mencium tanganku. "Iya, sepertinya aku sudah baikan," sahutku sambil mencium tengkuknya. "Syukurlah, aku khawatir kalau kamu lama sakitnya," ucapnya lagi, dan itu membuat hatiku semakin berbunga-bunga. Rupanya dia sangat mengkhawatirkan diriku. "Kamu pasti sedih." "Iyalah, yang pasti aku juga memikirkan bagaimana kalau gaji kamu dipotong. Siapa yang akan mencukupi kebutuhan kita?" sahutnya di luar dugaanku. Suasana tiba-tiba menjadi hening, hatiku menjadi kacau. Langsung teringat kalau selama ini belum pernah merasakan gajinya. Begini, Erwin berbalik, kini kami saling berhadapan. Tangannya membelai lembut pipiku lalu merapikan anak rambut yang berantakan. "Hei, kamu gak apa-apa kan?" tanyanya gugup saat aku tak menanggapi ucapannya. Mungkin dia menyadari perubahan sikapku yang tiba-tiba terdiam. Aku bangkit dari tidur dan dia pun melakukan hal yang sama. Kini kami tengah duduk berhadapan. "Kamu benar, Win. Aku harus tetap sehat agar bisa mencukupi kebutuhan keluarga." "Kemana gajimu selama ini, Win?" Entah kenapa selama ini aku lupa menanyakannya. Kenapa baru sekarang aku sadar kalau selama ini akulah yang menjadi tulang punggung keluarga. Lalu kemana gajinya selama ini? Heran aku sama diri sendiri. Aneh. Gajiku itu tinggal sedikit setelah dipotong untuk bayar hutang. Kamu tahu kan untuk apa hutang itu? Kilahnya sekaligus bertanya. Aku juga harus membiayai kebutuhan sekolah Santi, keperluan mama juga kebutuhanku sendiri. Kamu masih tanya kemana gajiku? Imbuhnya. Kita sudah lama menikah, Win. Harusnya hutang itu sudah lunas. Kembali aku bertanya karena belum mendapatkan jawaban yang memuaskan. Erwin bungkam, laki-laki itu menatapku tajam dengan rahang yang mengeras. Sepersekian detik kemudian dia bangkit dan beranjak menuju kamar mandi. Sementara aku masih duduk mematung di atas kasur. Erwin sudah tidak ada di dalam kamar saat aku keluar dari kamar mandi. Mungkin ke rumah mama. Aku tak peduli dan segera mempersiapkan diri. Hari ini aku sengaja tidak masak. Selain karena kemarin gak belanja, aku juga masih kesal sama Erwin. Lelaki itu masuk saat aku sedang mencecap teh hangat di dapur sekaligus ruang makan. "Kamu gak masak?" tanyanya setelah melihat tak ada masakan di atas meja. "Enggak, kemarin aku gak belanja." "Kamu jangan begitu, Ras, pemborosan kalau kita sering makan di luar," katanya menyalahkanku. "Makan di luar? Kamu yang sering makan di luar," bentakku dengan suara agak keras. Erwin menatapku, mungkin dia gak menyangka kalau aku akan membantahnya. Lelaki itu mendekat lalu mencium pucuk kepalaku. "Maafkan aku, kamu memang benar. Sebenarnya aku yang sering makan di luar, tapi itu bukan mauku karena ada teman yang menraktir." "Maaf ya sayangku," ucapan itu yang membuatku seketika melupakan rasa kesal padanya. "Ya udah, kita berangkat sekarang," ucapnya sambil meraih cangkir lalu meminum tehnya. Siapa yang tak bahagia diperlakukan seperti itu? Erwin sungguh pandai mengambil hatiku, membuatku semakin mencintainya, melupakan begitu saja rasa kecewa yang tadi sempat memenuhi jiwa. "Saraswati," seru Wina saat kami bertemu di tempat parkir. "Kamu udah baikan?" tanyanya setelah aku mendekatinya. "Iya, seperti yang kamu lihat," sahutku. Lalu kami berjalan beriringan masuk ke dalam kantor. "Alhamdulillah, kamu masih mendengarkan rekamannya kan?" tanyanya lagi. Aku mengangguk. "Syukurlah," sahut gadis manis itu.
Udah sehat, Ras? Tanya beberapa teman yang berpapasan dengan kami. Kembali aku mengangguk. Hari ini seperti biasa. Semua sibuk dengan pekerjaan masing-masing hingga jam istirahat tiba. Ras, bagaimana keadaanmu? Tanya Hamid yang sudah duduk di kursi depanku. Baik, sengaja menyingkat jawaban agar dia segera berlalu. Jujur, aku kurang nyaman diperhatikan seperti itu oleh laki-laki lain. Sepertinya Hamid mengerti dan dia pun segera berlalu dari hadapanku. Galak amat sama si Hamid, jangan galak-galak, nanti jatuh cinta. Ledek Wina, aku tak menyahut, malah saja menanggapinya. Wina tahu kalau aku ini tipe orang yang setia. Hingga menjelang waktu pulang, aku putuskan untuk menelepon Erwin. Sampai di panggilan yang keempat, laki-laki itu baru mengangkatnya. Ada apa? Tanyanya saat panggilan tersambung. Nanti bisa jemput gak? Tanyaku langsung. Iya, tungguin. Udah dulu, lagian pulang kurang setengah jam lagi. Udah bingung. Dah dulu. Setelah itu dia memutuskan panggilan. Aku menghela napas, punya suami aneh banget, kadang sayang, kadang judesnya minta ampun. Batinku, dia bisa jemput? Tanya Wina yang sudah ada di pinggirku. Aku membuang napas kasar karena kaget. Bisa, balasku singkat. Wina mengangguk. Setelah itu kami kembali sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Kali ini Erwin datang tepat waktu. Laki-laki itu begitu tampan membuat beberapa karyawan lainnya tersenyum saat berpapasan dengannya dan Erwin menanggapi semereka. Kamu jangan suka senyum-senyum sama setiap wanita, protesku kala itu. Kan cuma senyum, Ras, yang penting hati dan cintaku hanya untukmu, sahutnya sambil menaik turunkan alisnya. Nah, apa senyum-senyum sendiri? Tanyanya. Membuyarkan lamunanku. Gak boleh, bukannya gak boleh, ntar kalau kesambet gimana? Erwin meringis saat aku melayangkan sebuah pukulan di bahunya. Aku tak peduli dan langsung naik di belakangnya. Sampai rumah aku melakukan kegiatan seperti biasa, menyapu dan mengepel. Hari ini gak ada acara memasak, aku mau beli nasi bebek aja. Saras, panggil mama saat aku hendak membakar sampah di halaman belakang. Iya mah, sahutku agak kencang. Setelah itu aku mencuci tangan dan menemuinya. Erwin mau mama ajak keluar, tolong nanti kamu bersihkan rumah mama sekalian ya Ras, ujarnya ketika aku sudah berada di depannya. Tanpa menunggu jawaban dariku, Mama Mary keluar dari rumah dan tak selang berapa lama Erwin pun keluar dari kamar. Laki-laki itu nampak rapi dengan celana panjang hitam yang dipadu dengan hem kotak-kotak lengan panjang yang dilipat sebatas siku. Mau kemana kok rapi amat? Tanyaku. Kan mau nganterin mama, Ras, biasanya juga gini, sahutnya sambil berlalu keluar rumah. Aku mengibaskan tangan yang sakit akibat memukul dinding. Kesal. Semua pekerjaan sudah beres, rencana beli nasi bebek gagal karena perutku sudah lapar. Selesai membersihkan diri, sengaja duduk di teras menunggu tukang bakso lewat. Permisi mbak, apa benar ini rumahnya Erwin? Tanya seorang wanita muda. Iya benar, mbak ini siapa? Kok nyariin suami saya? Tanyaku sambil memperhatikannya. Wanita itu menarik napas panjang lalu perlahan membuangnya. Bukannya langsung menjawab, dia malah menggigit bibir bawahnya sambil sesekali menatapku.